Assalamualaikum teman-teman, halo, apa kabar? Kali ini aku akan membawakan treat horror story dari akun @cerita_setan yang berjudul Sang Pengantin Iblis. Sebuah kisah tentang istri yang melakukan pernikahan gaib dengan iblis demi keturunan. September tahun 1999. Srek. Malam itu, suara langkah Kinanti terdengar mantap ketika menapaki jalanan tanah kering. Wajahnya terlihat datar. Matanya menyorot penuh keberanian. Ia terus berjalan menyusuri jalanan, sebelum akhirnya menghentikan langkahnya tepat di depan pintu sebuah rumah tak berpenghuni. Hening dan gelap suasana di dalam rumah itu membuat kesan seram begitu terasa. Namun, hal itu tak membuat tekadnya goyah. Yang ada di pikirannya saat itu hanya segera menyelesaikan ritual pernikahannya dengan iblis. Sosok yang ia yakini akan mengabulkan semua permintaannya, termasuk untuk mempunyai keturunan jika ia sudah menjadi pengantin iblis. Semenjak 10 tahun menikah dengan lelaki pilihannya, Kusumo, Kinanti belum juga dikaruniai seorang anak. Langkah demi langkah Kinanti menyusuri dan melewati ruang demi ruang gelap, hingga sampai di sebuah ruangan. Di sana seorang perempuan tua, Mbah Sumi, sudah menunggunya. Mbah Sumi mengeluarkan korek api, menghidupkan 3 buah lilin warna merah. Ia kemudian berjalan ke arah satu cawan dan sebuah tungku. Kinanti melihat kepulan asap seketika menyebar, mengepul yang berasal dari dupa yang baru saja ia bakar, dan ia letakkan di dalam tungku. Tak lama, aroma dupa dan wangi bunga 7 rupa tercium oleh Kinanti. Asap dupa itu oleh Mbah Sumi disebar di sekitaran lantai kamar, mulai berbaur. Sempurnakan ritualmu dengan ratus yang sudah Simbok siapkan, ujarnya sembari menunjuk sebuah tungku ukuran kecil yang sudah mengepulkan asap kemenyan, dan disambut oleh anggukan kepala Kinanti. Mbah Sumi membawa Kinanti duduk mengangkang, lalu Mbah Sumi meletakkan di antara kedua kaki Kinanti. Kinanti lalu melihat Mbah Sumi mengambil sebilah pisau dan berjalan ke arah seekor ayam jantan yang terikat. Mbah Sumi lalu menyembelih ayam itu. Kinanti merasa ngeri melihat ayam itu menggelepar sebelum akhirnya mati. Mbah Sumi lalu lanjut membelah dada ayam, memasukkan tangannya yang kurus dan mengambil hati ayam itu. Hati ayam terlihat hitam dan ternyata dibawa Mbah Sumi ke mulut Kinanti untuk ia makan. Kinanti merasa jijik, tapi ia tetap melahap hati ayam itu. Ia makan mentah-mentah, lalu ia telan. Kinanti harus menahan agar ia tidak memuntahkannya. Mbah Sumi mengambil sebuah wadah dengan berisikan cairan darah ayam kental berwarna merah dan sudah bercampur dengan kembang melati. Mbah Sumi lalu memandikan Kinanti dengan darah ayam bercampur kembang melati itu. Aroma amis darah seketika menusuk masuk ke dalam indera penciumannya. Proses ritual pembersihan selesai. Mbah Sumi membuka pintu lemari, mengambil kain berwarna merah darah. Kain itu lalu dililitkan ke tubuh Kinanti, lalu memakaikan tudung hitam transparan yang menjuntai panjang, menutup ujung kepala hingga perut. Akhirnya, perempuan tua itu mengenakan mahkota dari ranting kayu ke kepala Kinanti. Sosok perempuan tua itu lalu melambai, memberi isyarat Kinanti untuk mendekat dan duduk di tepian ranjang. Sekarang Kinanti sejenak menunduk, memejamkan mata seraya bergumam lirih mengikuti ucapan Mbah Sumi membaca sebuah mantra. Setelah itu, Mbah Sumi lalu meninggalkan Kinanti sendirian di dalam kamar. Kesunyian segera melanda. Cahaya kelipan lilin membuat Kinanti merasa tidak nyaman. Tak lama setelah itu, terdengar suara gemuruh angin. Cahaya lilin tiba-tiba padam. Kinanti merasa ada sesuatu yang baru saja datang. Kinanti membuka mata, mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Tepat di
Di sudut kamar sebelah kiri, Kinanti mendapati sosok hitam besar sudah berdiri di ruangan itu. Kinanti langsung merasakan hawa panas serta aroma busuk menyengat menyambut kemunculan sosok yang mengerikan itu. Sosok itu lalu mendekati Kinanti, menariknya. Kinanti yang tidak bisa berkutik karena ketakutan yang amat sangat, hanya bisa pasrah. Sedangkan di tempat lain, malam itu di sebuah rumah bernuansa bangunan Belanda, lebih tepatnya di teras halaman depan, terdapat dua orang lelaki bertubuh gempal dan kurus sedang duduk saling berhadapan. Mereka tengah membicarakan fenomena yang baru beberapa jam lalu yang terjadi, yaitu 3 bola api yang tiba-tiba saja muncul dan melesat di atas langit desa. Tak lama, lelaki bertubuh gempal itu bangkit ketika melihat seorang lelaki yang lebih tua darinya berjalan dengan terburu mendekatinya. Wajah lelaki itu tampak begitu tegang, matanya nyalang, menyorot kecemasan dan kekhawatiran begitu mendalam. Sesampainya di teras halaman depan, muncul sikap akrab di antara mereka bertiga. Terlihat dari cara mereka menyapa. Lelaki yang baru saja sampai itu berucap sebelum ia duduk di sebelah lelaki tua kurus yang sedari tadi duduk. Iki bakal ono bolo gede nang desa ini, Mbah. Ono sih lagi wae nglakoni ritual terlarang. Iku artine siji kekuatan ireng melu lahir. Lelaki tua yang masih terduduk itu tampak tertegun mendengar ucapan lelaki yang baru saja datang itu. Iku artine sampean jipun retos bakal enten musibah nopone, Mbah. Aku kira senoyo wis reti, mung saiki awak dhewe durung ngerti nendine. Tirakat ngalong lan topo bisu kuwi dudu perkara gampang, tapi wong iki iso lewati. Janjane niki panjenengan ngomongke nopo to, Mbah? Kok tekan tirakat ngalon lan topo bisu? Mbah Seno dan Mbah Jalu sejenak saling pandang sebelum Mbah Jalu melempar tatapan lurus ke depan, menarik nafas panjang seraya berucap dengan berat, iblis itu sudah menemukan pengantinnya. Pertengahan bulan Mei tahun 2000, waktu terus berlalu. Kinanti dan Kusumo masih menjalani hari-hari seperti biasa. Bahkan Kusumo sampai detik itu tak tahu apa yang sudah dilakukan oleh istrinya. Ia menganggap buah hati yang sedang dikandung istrinya itu adalah anaknya sendiri. Kusumo tahu jika 1 bulan lagi istrinya akan melahirkan. Hal itu membuatnya begitu giat untuk bekerja. Selain untuk tambah-tambah persalinan, ia juga ingin membelikan hadiah untuk istrinya. Malam itu di dalam sebuah kamar, terdengar suara teriakan dari seorang wanita. Lengkingannya yang parau dan menyayat hati itu pun tak mampu membuat warga sekitar terbangun. Mungkin karena di luar masih hujan, suara teriakan Kinanti tersamarkan oleh riuh air hujan. Sedangkan rumah hasil kerja keras Kusumo yang dikelilingi kebun pisang itu tampak berdiri kokoh, walaupun hanya berdinding plester semen yang masih belum sempurna. Tapi di dalamnya terdapat seorang wanita yang sedang berteriak kesakitan, berjuang antara hidup dan mati. Dia sendirian, memegang perutnya yang terasa seperti dicabik-cabik ganas dari dalam. "Aduh, sakit, tolong!" teriaknya sembari sesekali mengejan, menahan nafas. Keringatnya mulai mengucur, membasahi wajah dan seluruh tubuhnya. Kinanti kembali berteriak saat perut bagian bawahnya terasa dicengkram kuat, seolah bayi yang ada di dalam perutnya itu seperti binatang buas yang sudah kelaparan. Kinanti tahu bahwa jabang bayi hasil pernikahannya dengan iblis itu sedang berusaha untuk segera keluar. Sementara di sebuah pabrik,
yang jaraknya sekitar 1 jam perjalanan, Kusumo masih sibuk dengan pekerjaannya sebagai buruh. Malam itu, Kusumo memilih untuk lembur. Ayo to Leo Pondu, gendang metu, ibu wis gak kuat, gumam Kinanti, berharap dengan begitu si jabang bayi paham dan segera keluar dari rahimnya. Benar saja, setelah kalimat itu terucap, otot bagian bawah perut yang kaku itu semakin lama semakin mengencang kuat, seakan bayi itu mendengar ucapan ibunya. Tak lama setelah itu, tampak senyum tersungging menghiasi ujung bibirnya. Kinanti pun melakukan usahanya yang terakhir untuk segera menarik jabang bayi itu agar sepenuhnya keluar. Tak butuh waktu lama, jabang bayi yang masih kemerah-merahan itu terlahir ke dunia dengan kondisi normal dan sewajarnya. Namun, ada sedikit keanehan. Tepat di bagian jidat sang bayi, terdapat sebuah tanda yang mana jika diperhatikan baik-baik, tanda itu membentuk sebuah mata berukuran kecil. Kinanti mengambil jeda untuk beristirahat. Sejenak ia menatap sang jabang bayi. Dilihatnya mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tak ada kecacatan suatu apapun, hingga pandangannya terhenti pada tali pusar yang masih melingkar di perut sang bayi. Setengah jam kemudian, Kinanti memaksa tubuhnya untuk bergerak. Walaupun rasa perih masih menggelayuti, ia pun tak menghiraukan. Diambil gunting dan beberapa perlengkapan yang ada di atas meja kamarnya. Kemudian berjalan ke arah pintu belakang rumah sebelum akhirnya membukanya. Di sana, tepat di halaman belakang, hal mengerikan pun terjadi. Hujan yang cukup deras itu pun menyurutkan tekadnya untuk segera menyelesaikan ritual terakhirnya. Setelah Kinanti memotong tali pusar anaknya, dengan wajah beringas bak kesurupan, Kinanti memasukkan, melahap, dan mengunyah potongan tali pusar itu dan gumpalan ari-ari secara mentah-mentah. Gemuruh angin disertai petir secara bersamaan muncul, menandakan jika ritual itu selesai dan sekaligus mendatangkan satu sosok yang begitu mengerikan. Tepat di hadapan Kinanti, muncul sosok iblis tengah menjulurkan lidahnya yang panjang, sembari menggeram seperti anjing. Kinanti tak bergeming ketika sosok itu menjilati jabang bayi yang sedang digendongnya. Gawat anakku, mari kuwi opo wae sik tok pingini bakal tak kabulke. Tapi siji sik kudu tok eling-eling nduk. Mulai saiki awakmu wis dadi abdiku. Ragalan sukmamu wis resmi dadi mbunku. Sak wayah-wayah nek aku butuh awakmu, gelem rak gelem kowe kudu nglayani. Tapi nek sampe awakmu mbalelu, reti dhewe akibate. Tak lama setelah itu, senyuman tersungging menghiasi bibirnya sesaat setelah sosok itu berbisik dan sebelum akhirnya menghilang. Mari iki uripku rak bakal sengsara meneh, Nduk. Mergo awakmu, ibumu bakal dadi wong sugih, bakal dadi wong paling disegani. Hahaha. Bersamaan dengan itu, guyuran hujan semakin deras, disertai angin yang bertiup kencang. Bahkan, sosok-sosok tak kasat mata yang ada di sekitaran tampak tertawa senang ketika melihat Kinanti berjalan masuk ke dalam. Setelah peristiwa itu, kehidupan Kinanti berubah drastis. Ia menjadi orang paling kaya dan orang paling disegani. Bahkan, dia sampai berhasil menjadi anggota dewan dengan 3 periode berturut-turut. Namun, ada satu hal yang masih menjadi misteri besar yang belum terkuak, yaitu Kusumo. Semenjak saat itu,
Kusumo tak terlihat lagi. Bahkan namanya menjadi perbincangan warga desa. Sampai akhirnya, karena warga curiga, mereka berbondong-bondong menggerebek rumah Kinanti. Di sana, fakta mengejutkan terkuak. Jasad Kusumo ditemukan di dalam kamarnya dalam kondisi sudah diawetkan.